Hai guys, welcome back to my channel di Doro Book and Games. Jadi di video kali ini kita akan kembali mereview sebuah buku fantasi. Kalau lu udah nonton minggu lalu, gue nge-review buku fantasi dari Om Rick Riordan yang berjudul The Kane Chronicles Red Pyramid. Hari ini, di video ini gue akan membahas sequel dari The Red Pyramid, yaitu The Kane Chronicles Throne of Fire. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video gue tentang buku ataupun juga soal games. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke reviewnya aja. Enjoy. Oke, seperti yang gue bilang di opening tadi, bukunya udah di tangan gue sekarang. Ini dia The Kane Chronicles Throne of Fire. Sebelum kita bahas detail ceritanya, kita akan bahas fisiknya dulu. Di sini lu bisa lihat ada kakek-kakek di sini. Kakek-kakek ini adalah orang yang akan dicari sama Sadie Kane dan Carter Kane. Kemudian juga ada judulnya, The Kane Chronicles The Throne of Fire. Kemudian sinopsisnya. Kemudian kita juga dapat udah pasti pembatas buku. Nah dulu ini gue cari dulu ya. Membatas bukunya seperti ini. Oke. Dan buku ini memiliki halaman setebal 460 halaman. Dan buku ini bisa lo dapetin dengan harga 89.000. Mungkin kalau lo mau lebih murah lagi bisa cari di e-commerce, langsung ke penerbitnya. Bisa dibeli di Gramedia juga langsung bisa. Terserah kalian. Oke. Dan seperti biasa, kalau lu punya pendapat yang berbeda mengenai buku ini, jangan lupa tulis di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan buat lu juga yang belum nonton review gue yang pertama, The Red Pyramid, nanti akan gue kasih linknya di description. Bisa lu cek aja di bawah. Oke? Kita langsung masuk ke bukunya. Di buku ini diceritakan sequel dari Red Pyramid, di mana Sadie Kane dan Carter Kane tinggal di sebuah persembunyian yang disebut Nome. Di situ mereka mengirimkan beberapa pesan kepada penyihir-penyihir dunia, penyihir-penyihir muda seperti mereka, untuk dilatih oleh Sadie Kane dan Carter Kane untuk menghadapi musuh besar yang lebih jahat daripada Set, yaitu makhluk mitologi dalam Mesir yang disebut Apopis. Apopis itu adalah ular besar begitu pokoknya, yang menjadi biang geladi dari semua kejadian di Kane Chronicles ini. Kemudian di sini Carter juga memiliki misi untuk mencari mungkin bisa dibilang orang yang dia suka, yang bernama Zia Rashid. Zia Rashid ini di buku yang pertama, dia adalah salah satu orang yang membantu Carter Kane dalam menghadapi Set. Detailnya seperti biasa kalian bisa baca di buku yang pertama. Terus di buku ini memiliki misi, Carter Kane dan Sadie Kane memiliki misi yang penting, yaitu untuk menghentikan Apopis dan mencari Dewa Matahari Ra. Setelah berhasil menyelamatkan ayahnya di buku pertamanya, mereka berkonsultasi dengan ayahnya mereka untuk mencari tahu di mana Ra berada. Tapi sayangnya ayahnya tidak tahu banyak mengenai Dewa Ra. Jadi mereka harus mencari petunjuk-petunjuk di seluruh dunia untuk mengetahui di mana Ra berada. Terus kemudian seperti biasa, untuk tetap ada ilustrasi rune dari Mesir itu, rune sihir itu. Kemudian juga di sini Carter juga mendapat kekuatan baru, Sadie Kane juga mendapat kekuatan baru. Jadi mereka ada progres yang cukup bagus. Inilah kenapa gue bilang buku ini cukup lengkap. Leluconnya juga bagus seperti biasa. Kisah percintaannya juga ada. Nanti juga Sadie Kane, adik dari Carter Kane, juga mempunyai pasangan dan dia berada dalam posisi yang rumit. Ya, cinta segitiga tapi bukan cinta segitiga yang biasa. Oke. Terus kalau dari nilai seperti biasa gue tetap suka buku ini. 5 dari 5. Ya.
karena tadi gue bilang semua lengkap. Terus juga kalau kalian yang bingung sama beberapa kata-kata Mesir yang ada di sini, nanti di akhir halaman mereka akan menjelaskan ada glosarium bahasa-bahasa Mesir beserta run-runnya. Jadi buat kalian yang bingung bisa langsung cek di akhir halamannya. Oke, segitu dulu review buku The Kane Chronicles Throne of Fire. Minggu depan gue akan bahas lagi final booknya, buku terakhir dari si The Kane Chronicles series ini. So, jadi jangan ketinggalan dan aktifin notifikasinya. See you on the next video. Bye bye.